Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah engkau duduk sendirian menatap langit malam, lalu bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus menanggung ini semua? Air mata tak lagi mampu menyuarakan luka, dan doa-doa seolah hanya bergema dalam keheningan. Dunia terasa berat, langkah seperti menapaki bara, dan beban hidup seakan tak mengenal belas kasih. Namun saudaraku, dengarlah baik-baik, apapun yang sedang kau hadapi saat ini, entah kehilangan, tekanan hidup, kehancuran harapan, atau dikhianati orang yang kau percaya, ketahuilah satu hal yang pasti, semuanya akan berlalu. Tidak ada badai yang selamanya menguasai langit. Bahkan malam tergelap pun harus merelakan fajar menyingsing di ufuknya. Masalah yang kau kira tak berujung, pada akhirnya akan menemukan jalan pulang. Ingatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bertahun-tahun beliau diuji dengan sakit, kehilangan harta dan anak-anaknya. Tapi lihatlah akhirnya. Allah mengangkat derajatnya, mengganti semua luka dengan kelapangan. Semua kehilangan dengan anugerah berlipat-lipat. Allah tak pernah meninggalkan hambanya. Ia hanya sedang menyusun mozaik takdir yang akan terlihat indah bila kita bersabar dan percaya. Begitu pula dengan luka-luka kita hari ini. Ia bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Allah tahu batas kita, dan Dia tak akan membebani lebih dari yang kita sanggup. Maka jangan menyerah di tengah jalan. Jangan pernah menyimpulkan akhir dari cerita yang belum selesai. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dua kali Allah menegaskan, bukan tanpa maksud, agar kita yakin bahwa setiap tangis akan diikuti tawa, setiap luka akan diganti pahala, dan setiap gelap akan mempersiapkanmu menjadi cahaya. Tenangkan hatimu. Sebesar apapun masalahmu, selalu ingat ini, semuanya akan berlalu. Hidup adalah ujian, bukan hukuman. Dalam keheningan malam saat dunia tertidur dan hanya kau yang terjaga oleh resah, mungkin terlintas di benakmu, mengapa hidupku tak pernah mudah? Seolah-olah semesta menaruh beban paling berat di pundakmu. Tapi ketahuilah, hidup memang bukan tempat untuk beristirahat. Ia adalah tempat untuk diuji. Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2, ujian adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan. Ia bukan bentuk kebencian, melainkan bentuk cinta. Layaknya seorang guru yang menguji muridnya bukan karena benci, melainkan ingin tahu sejauh mana pemahaman sang murid atas pelajaran yang telah diberi. Begitulah Allah menguji hamba-hambanya. Jangan kau sangka cobaan hidup hanya milikmu. Para nabi, manusia paling mulia pun diuji. Lebih berat dari kita, Nabi Ibrahim diuji untuk meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang tandus. Nabi Yusuf dijebloskan ke sumur dan penjara oleh saudara dan orang yang ia percayai. Nabi Muhammad, kekasih Allah, pernah kehilangan istri, paman, anak-anak, dicaci, bahkan dilempari batu. Mereka semua melalui kesedihan yang dalam. Namun mereka tak pernah berburuk sangka kepada Allah, karena mereka tahu, hidup bukan tentang selalu bahagia, tetapi tentang bagaimana bertahan dalam ujian, dan tetap berada di jalannya. Ujian bukanlah tanda bahwa Allah murka. Justru bisa jadi ujian adalah tanda bahwa Allah tengah menyayangimu, ingin mendekatkanmu, dan mengangkat derajatmu. Maka jangan buru-buru menilai hidupmu buruk hanya karena engkau sedang terluka. Seorang penyair Arab berkata, jika tidak karena kerasnya gelombang, mana mungkin mutiara bisa terlihat dari dalam laut? Begitu pula engkau, takkan tampak kemuliaanmu bila hidup selalu datar dan mudah. Maka bersabarlah, jangan anggap hidup ini menghukummu. Ia hanya sedang mendidikmu, sebab setelah hujan ujian akan tumbuh taman hikmah yang tak ternilai, dan semua itu akan berlalu. Bersama kesulitan ada kemudahan, janji yang tak pernah ingkar. Pernahkah kau membaca ulang ayat ini? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Bukan setelah, tapi bersama. Itulah keindahan janji Allah. Ia tak menunda kemudahan datang sesudah luka sembuh, tapi menyelipkannya di dalam setiap kesulitan itu sendiri. Coba perhatikan kisah hidupmu. Berapa banyak peristiwa sulit yang ternyata menyimpan hikmah manis. Bukankah ketika engkau kehilangan sesuatu,
engkau jadi lebih mengenal diri sendiri dan belajar bersandar penuh kepadanya. Saat kau jatuh, tak ada tangan yang benar-benar mampu menarikmu, kecuali tangan Allah yang penuh kasih sayang. Inilah rahasia hidup yang sering luput dari pandangan mata, bahwa kemudahan selalu bersisian dengan kesulitan. Tapi sayangnya, mata yang dibutakan oleh duka sering tak mampu melihat harapan yang tersembunyi. Hati yang terbungkam kecewa tak sempat merasa bahwa Allah sedang merancang sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang kita minta. Lihatlah bagaimana Allah menyandingkan ayat ini 2 kali dalam surat yang sama, seolah ingin mengetuk hati kita yang keras. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa meskipun menggunakan bentuk yang sama, kata usri, kesulitan dalam bahasa Arab menggunakan bentuk tertentu yang menunjuk pada satu kesulitan yang sama, sedangkan yusra, kemudahan, menggunakan bentuk nakira, tak tentu, yang bisa bermakna berulang atau beragam. Artinya satu kesulitan akan disertai oleh banyak kemudahan. Subhanallah. Maka ketika hari-harimu gelap, jangan berkesimpulan bahwa hidup tak adil. Bisa jadi Allah sedang menyingkirkan kerikil dari jalanmu, agar nanti kau bisa berlari lebih cepat. Bila saat ini terasa menyakitkan, yakinlah, kemudahan sedang menyertaimu, hanya saja belum tampak dari sisi yang kau lihat. Angin yang meniupkan badai adalah angin yang sama yang kelak akan membawa awan pengampunan. Hujan tak selamanya membawa petir, tapi juga tumbuhkan benih harapan. Bersabarlah sebentar lagi, karena janji Allah tak pernah ingkar, semuanya akan berlalu. Luka tak selamanya perih, ia bisa jadi jalan menuju kedewasaan. Saudaraku, jika hidup ini adalah sekolah, maka masalah adalah guru terbaiknya. Dan luka, seberat apapun rasanya, adalah pengajar yang paling jujur dalam membentuk hatimu menjadi lebih kuat. Betapa banyak orang yang baru mengenal arti syukur setelah kehilangan, baru memahami makna sabar setelah terjatuh berkali-kali, dan baru memahami hakikat tawakal setelah semua jalan tertutup, kecuali jalan langit. Luka bukan untuk membuatmu lemah. Ia ada agar hatimu belajar untuk tak lagi menggantungkan diri pada dunia yang fana. Karena terkadang, Allah mengizinkan hatimu hancur bukan untuk menyakitimu, tetapi agar tak ada lagi tempat di hatimu yang engkau isi dengan selain Dia. Pernahkah engkau berpikir, mengapa justru di masa-masa terberat itulah engkau paling sering berdoa, menangis dan kembali kepadanya dengan khusyuk? Karena Allah rindu mendengar suaramu. Dan Dia tahu jika hidupmu terlalu mudah, engkau bisa saja lupa menyebut namanya. Masalah yang engkau kira adalah malapetaka, bisa jadi itulah penyelamat. Kekecewaan yang engkau anggap sebagai akhir segalanya, bisa jadi awal dari perubahan besar yang telah Allah rancang jauh-jauh hari. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Inilah logika ilahi yang berbeda dari logika dunia. Dunia berkata, semakin lancar hidupmu, semakin kamu diberkati. Tapi Allah berkata, semakin engkau diuji, semakin Allah mencintaimu. Jadi jangan alergi terhadap kesulitan. Jangan membenci luka yang kini kau rasa. Sebab bisa jadi, itulah jalan Allah untuk mengangkatmu ke tingkat keimanan yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Luka itu mungkin perih hari ini, tapi esok atau lusa ketika kau menoleh ke belakang, engkau akan bersyukur pernah melewatinya, karena tanpa luka itu, engkau tak akan pernah jadi setegar hari ini. Dan seperti yang selalu kita ulang, semuanya akan berlalu, bukan hanya luka, tapi juga takutmu, gelisahmu, dan kelamnya masa kini, insya Allah. Bersabarlah karena Allah tidak pernah tidur. Saat malam terasa begitu panjang dan kesedihan tak kunjung reda, mungkin hatimu berkata lirih, apakah Allah sedang membisu? Mengapa doa-doaku tak juga dijawab? Namun saudaraku, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah tidur. Dia maha mengetahui setiap tetes air matamu yang jatuh tanpa suara. Dia maha mendengar doa-doamu yang lirih, yang bahkan tak sempat kau ucapkan dengan kata. Dan Dia tak pernah lalai, tak pernah abai, tak pernah meninggalkan. Rasa sepi dan sunyi yang kau rasakan hari ini, bukan karena Allah menjauh, tapi karena Ia sedang mendidikmu untuk semakin dekat. Bukankah saat semua makhluk mengecewakan hanya kepadanya kau bersandar? Bukankah di titik terendah, engkau justru menemukan kedalaman iman yang belum pernah kau rasakan sebelumnya? Allah berfirman,
Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Quran Surat Ad-Duha ayat 3. Ini bukan sekadar ayat penghibur, ini adalah janji. Ayat ini diturunkan saat Nabi Muhammad sedang dalam keadaan terdiam, tidak menerima wahyu untuk beberapa waktu. Kaum kafir berkata Tuhannya telah meninggalkannya. Tapi Allah membela kekasihnya dengan ayat yang indah. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Begitu pula denganmu. Saat dunia seperti membungkam harapanmu, bukan berarti Allah meninggalkanmu. Justru bisa jadi Allah sedang menunda jawaban untuk memberikanmu yang lebih baik dari yang kau minta. Karena Allah tahu, waktu terbaik bukanlah menurut perasaanmu, tapi menurut ilmu dan kasih sayangnya. Dan bersabarlah, karena kesabaran bukan berarti tidak merasa sakit, tapi kesabaran adalah tetap istiqamah walau terluka, tetap berprasangka baik walau tak mengerti rencananya. Sungguh jika engkau bisa bersabar 1 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, kau akan melihat bagaimana takdir Allah berbalik menjadi indah. Bagaimana malam tergelap pun ternyata punya ujung. Dan di ujung itu cahayanya menunggu. Jangan berhenti, jangan menyerah, karena semuanya akan berlalu. Jangan pernah putus asa, karena Allah lebih dekat dari urat lehermu. Mungkin ada saat-saat di mana engkau ingin menyerah, bukan karena lemah, tapi karena lelah. Hati terasa letih menahan luka, dada sesak oleh harapan yang tak kunjung tiba. Dan di tengah kesendirian itu engkau bertanya, masih adakah harapan untukku? Jawabannya ada, selalu ada. Karena selama Allah masih bersamamu, tidak ada kata selesai bagi harapan. Allah berfirman, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali orang-orang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Perhatikan ayat ini. Allah tidak hanya melarang putus asa, tapi mengaitkan putus asa dengan kekufuran. Karena hakikatnya, putus asa adalah ketika hati meyakini bahwa Allah tak akan menolong, tak akan mengubah keadaan. Padahal yang maha membolak-balikkan keadaan hanyalah Dia. Bahkan ketika dosa menumpuk setinggi langit, bahkan ketika hidupmu terasa paling gelap sekalipun, Allah tetap membuka pintunya. Aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Coba rasakan urat lehermu sekarang. Kau tak bisa melihatnya, tapi kau tahu Ia ada dan sangat dekat. Begitulah Allah. Tak selalu tampak oleh mata, tapi Dia ada. Lebih dekat daripada apapun yang bisa kau bayangkan. Dia melihat apa yang tak mampu orang lain lihat. Jerih payahmu, perjuanganmu, dan luka-luka yang tak pernah kau ceritakan. Dan yakinlah tak satu pun yang sia-sia. Jika engkau terus bertahan hari ini meski terseok-seok, kau sedang menyulam takdir yang lebih terang di hari esok. Jika engkau terus melangkah meski dalam tangis, Allah sedang menyiapkan balasan yang tak akan membuatmu menyesal pernah bersabar. Sungguh, tiada luka yang abadi, tiada nestapa yang tak selesai. Yang abadi hanyalah kasih sayang Allah, yang membersamaimu bahkan saat engkau merasa sendirian. Maka tetaplah berharap, karena sebesar apapun masalahmu selalu ingat ini, semuanya akan berlalu. Akan datang hari di mana kau tersenyum saat mengenang luka ini. Saudaraku yang sedang terluka, di penghujung perjalanan panjangmu, akan tiba masa di mana engkau menoleh ke belakang lalu tersenyum. Bukan karena semua itu menyenangkan, tapi karena semua itu mendewasakan. Kau akan berkata dalam hati, ternyata aku mampu melewatinya. Dan ternyata Allah memang tak pernah meninggalkanku. Setiap air mata yang jatuh akan digantinya dengan pahala. Setiap kesabaran yang kau genggam erat akan dibalas dengan pertolongan yang tak terduga. Dan setiap luka yang kau rawat diam-diam akan tumbuh menjadi ladang keteguhan yang tak bisa dicabut oleh badai apapun. Allah tidak menjanjikan hidup yang selalu mudah, tapi Dia menjanjikan bahwa siapapun yang bersabar dan tetap percaya akan keluar dari gelap dengan cahaya yang lebih terang. Jangan biarkan masalah hari ini membuatmu kehilangan harapan akan esok. Jangan biarkan luka sementara mengaburkan pandanganmu terhadap keindahan abadi yang sedang Allah siapkan. Dan jika suatu saat engkau merasa goyah lagi, ingatlah pesan ini baik-baik. Sebesar apapun masalahmu, selalu ingat ini. Semuanya akan berlalu. Langit akan kembali biru. Pelangi akan muncul setelah hujan, dan hatimu yang kini rapuh akan menjadi kuat dengan izinnya. Bersabarlah sebentar lagi. Teruslah melangkah, walau pelan.
Dan percayalah Allah sedang menuliskan cerita indah yang hanya bisa kau pahami setelah semuanya usai. Semuanya akan berlalu, insya Allah.